Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Pak Bay, anak-anak semuanya masih semangat dalam belajar. Anak-anakku yang soleh-solehah, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi puasa sunnah. Nanti kita akan belajar tentang puasa sunnah itu apa, macam-macam puasa sunnah, ketentuan puasa sunnah. Nanti akan kita bahas satu-satu di sini. Mudah-mudahan nanti lebih jelas dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar puasa sunnah itu macamnya apa saja. Ada berapa macam puasa sunnah? Supaya kita tahu, Pak B tunjukkan satu-satu dulu. Yang pertama, puasa sunnah, puasa Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. 4. Puasa sunnah Senin Kamis. Yang kelima, puasa sunnah pertengahan setiap bulan atau puasa pertengahan bulan Komariah. Ini macam-macam puasa sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya supaya kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas satu-satu tentang puasa sunnah, tentunya anak-anak harus mengetahui dulu apa sih puasa itu. Anak-anak kan sudah pernah melaksanakan puasa, mungkin puasa Ramadan, puasa yang sudah pernah dilaksanakan. Apa sih puasa itu? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu. Oke, kita bahas bersama. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian dari puasa. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu pengertiannya. Ada berapa macam puasa itu sebenarnya? Puasa itu dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib anak-anak sudah pernah dikerjakan, contoh di bulan Ramadan, itu masuk puasa wajib. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal, jadi ini termasuk puasa sunnah. Oh iya, tadi belum Pak B jelaskan. Puasa sunnah itu apa ya? Kalau tadi Pak B jelaskan tentang pengertian puasanya. Sekarang puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu bagaimana? Puasa yang apabila dilakukan maka orang itu akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak melakukan orang itu tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, anak-anak wajib melakukan. Umat Islam semuanya wajib melakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau meninggalkan, ini dosa. Jadi bedanya kalau puasa wajib itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau puasa sunnah, kalau dikerjakan lebih bagus, mendapat bonus. Kalau belum bisa melakukan, tidak mendapatkan bonus dan tidak berdosa. Pengertiannya sudah. Sekarang kita masuk di puasa Syawal. Nah, ini puasa Syawal itu kapan? Syawal itu yang mungkin anak-anak ketahui adalah
hari raya Idul Fitri, itu Syawal. Jadi puasa Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. 6 hari boleh di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 hari setelah tanggal 6 juga boleh. Jadi boleh berturut-turut, boleh diseling-seling atau dikasih jarak. 1 hari puasa, besoknya mungkin belum bisa, terus puasa lagi, diniati puasa Syawal, itu juga ada yang memperbolehkan. Yang penting jumlahnya 6. Yang utama adalah 6 hari berturut-turut, ini puasa Syawal ya. Di sini banyak hadis yang menerangkan keutamaannya. Diantaranya adalah kalau orang puasa Syawal itu 6 hari itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa setahun penuh. Ya, man shoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ini manfaatnya, faedahnya ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ada waktu, kita praktekkan untuk puasa Syawal. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa hari Arafah. Pengertiannya adalah puasa sunnah hari Arafah adalah puasa sunnah yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi di saat saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di Arafah, maka yang belum bisa melaksanakan atau belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, ini pahalanya luar biasa. Kalau anak-anak bisa melakukan ini, pahalanya Rasulullah SAW menyampaikan puasa Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Ini fadilahnya, keutamaannya. 2 tahun itu kapan? Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu manfaatnya, hikmahnya orang melaksanakan puasa Arafah. Ya, hadisnya banyak, diantaranya adalah Rasulullah menyampaikan siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak-anak, puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa sunnah Asyura. Pengertiannya adalah puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura maka kita melaksanakan puasa, maka itu namanya adalah puasa Asyura, termasuk puasa sunnah. Karena pada tanggal itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, banyak peristiwa. Nah, kita untuk menghormatinya, mengingatnya dengan puasa sunnah. Di antaranya peristiwa yang terjadi banyak sekali, perjuangan para nabi di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Adanya peristiwa selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang, adanya tenggelamnya Fir'aun pada saat itu di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah. Begitu juga terjadi peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun serta pengikutnya, dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada bulan atau pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini
kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Hikmahnya apa? Rasulullah menyampaikan banyak di dalam hadis. Orang yang melaksanakan puasa Asyura ini, orang itu akan mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu, akan dihapus oleh Allah dosanya setahun yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekkan melakukannya, ya. Amin. Dan puasa sunnah yang keempat adalah puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat pengalamannya, di saat hari Senin kok puasa, di saat hari Kamis kok puasa. Maka itu yang dilakukan oleh papa mama anak-anak itu adalah puasa sunnah. Atau mungkin melihat bapak ibu guru atau mungkin anak-anak yang sudah dengan orang tua diajari untuk puasa hari Senin dan hari Kamis, itu termasuk puasa sunnah. Kenapa kok disunahkan? Nah, ini pada hari Senin dan Kamis itu karena anak-anak di hari Senin dan Kamis amal manusia itu disampaikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih bagus, lebih sempurna di saat dilaporkan oleh malaikat Raqib kepada Allah. Itu di saat orang melaksanakan puasa tentunya akan menjadi nilai berpahala yang sangat besar, karena laporannya yang menjadi laporan yang bagus dan akan mendapatkan ampunan, dosanya akan dihapus oleh Allah. Nah, itu manfaatnya, karena kita itu kalau kuat dan kesempatan ada, anak-anak berlatih untuk puasa Senin dan Kamis. Rasulullah itu sangat senang melaksanakan puasa Senin Kamis ini, karena Rasulullah itu ketika amalnya dilaporkan kepada Allah di saat itu dalam keadaan puasa, tentunya harapannya amalnya itu menjadi amal yang terbaik di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya mengenai keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Diriwayatkan an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih puasa hari Senin dan Kamis. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka kita juga mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti di saat kita sudah masuk sekolah atau pas libur, nah itu boleh anak-anak mempraktekkan untuk puasa Senin dan Kamis. Oke. Anak-anak, untuk puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa sunnah pertengahan bulan Komariah. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, tapi ini hitungannya bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Kalau itu Masehi, ini hitungannya adalah hitungan Komariah atau tahunnya Hijriyah. Jadi seperti bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan lain sebagainya. Itu maksudnya bulan, pertengahan bulan. Jadi puasa pertengahan bulan ini dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 Komariah. Jadi 1 bulan 3 hari setiap bulan. Nah, puasa pada pertengahan bulan ini sering kita dengar, mungkin anak-anak juga pernah dengar, disebut juga dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, anak-anak kalau pernah dengar puasa Ayyamul Bid itu maksudnya puasa pertengahan bulan, setiap bulan 3 hari. Nah, itu
puasa di hari-hari bulan bersinar terang pada malamnya, karena pada tanggal itu bulan itu bersinar. Nah, itu makanya dinamakan ayyamul bid. Nah, itu keutamaannya bagi orang yang berpuasa pada ayyamul bid atau pertengahan bulan Komariah ini adalah orang itu mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun. Rasulullah menyampaikan, man shoma salasata ayyam min kulli syahrin faqad shoma ad-dahra kullah. Barang siapa puasa 3 hari setiap bulannya, maka sungguh ia telah puasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa melakukan ya di Komariah. Jadi hitungannya ini Komariah. Tanggal berapa tadi? 13, 14, 15. Disebut juga dengan puasa apa tadi? Puasa Ayyamul Bid. Setelah kita belajar tentang macam-macam puasa sunnah anak-anak, sekarang Pak B akan jelaskan tentang beberapa yang terkait dengan puasa sunnah. Yang pertama dengan kita bahas dengan ketentuan puasa sunnah, apa yang terkait nanti, rukun puasa sunnah dan apa yang membatalkan puasa, serta perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah, supaya anak-anak menjadi lebih jelas, tidak ada kebingungan. Yang pertama kita bahas tentang rukun puasa dulu. Rukun itu apa? Supaya anak-anak lebih jelas. Ini penting sekali ini, karena kalau rukunnya ini nggak dilakukan maka puasanya batal. Jadi rukun ini harus diketahui dulu. Rukun itu apa sih? Rukun puasa itu sesuatu yang harus ada saat puasa. Jadi saat puasa harus melakukan ini. Ini namanya rukun. Jadi rukun ini nggak boleh ditinggalkan. Apa rukun puasa? Yang pertama adalah niat puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, untuk niat puasa, ini niat puasa sunnah ya. Niat puasa sunnah ini tidak harus malam hari, boleh dilakukan mungkin pagi atau jam 8, jam 9 juga boleh, asalkan di situ belum makan dan minum sedikit pun. Ini berbeda dengan puasa wajib. Kalau niat puasa wajib harus malam hari, tidak boleh pagi hari. Jadi niat puasa ini kalau puasa sunnah, sekali lagi, boleh malam, boleh pagi, boleh agak siangan, yang penting belum tergelincirnya matahari atau belum masuk waktu zuhur, dengan catatan tadi belum makan minum sedikit pun, belum ada sesuatu yang masuk di tubuh kita, maksudnya pokoknya seperti itu. Nah, itu niat. Oke. Nah, anak-anak, di saat kita itu melaksanakan puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib, itu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya berpahala, supaya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Di antaranya adalah amalan yang dilakukan saat puasa sunnah, hampir sama dengan puasa wajib, menyegerakan berbuka di saat sudah maghrib, berbuka dengan sesuatu yang manis, ya bisa apa, kurma dan lain sebagainya, berdoa sebelum berbuka, berdoa. Kan sudah tahu kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal zama'u wa talatil qulub wa sabatal ajru insyaallah. Berdoa, basmalah, baru menikmati berbuka. Malamnya mengakhirkan sahur. Ini tadi kalau sahur, kalau nggak sahur ya nggak apa-apa kalau kuat, karena tadi kan niatnya mungkin siang, paginya baru kepingin puasa, jadi dia nggak sahur. Tapi kalau sahur, mengakhirkan sahur termasuk amalan yang disunahkan. Memperbanyak amal soleh, apa saja amal soleh, baca Al-Quran, sholat, ibadah zikir, ibadah sholat dan lain sebagainya, banyak.
Ini memperbanyak amal soleh yang bisa dilakukan. Menjaga hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini harus dijaga. Ini amalan puasa ini harus dijaga. Jadi yang menghilangkan pahala puasa apa? Ngerumpi, gosip, dan lain sebagainya. Walaupun nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Itu amalan-amalan saat mengerjakan puasa sunnah. Supaya puasa kita ini tidak batal, maka kita juga harus mengetahui anak-anak apa sih yang membatalkan puasa. Ini harus kita ketahui, karena jangan sampai kita udah berniat puasanya menjadi batal karena melanggar ketentuan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ini makan, minum, semuanya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana? Ya nggak sengaja tidak membatalkan puasa, tapi segera berhenti dan berkumur dibersihkan. Yang kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, hilang akal, gila atau stres. 4, murtad. Ini juga membatalkan. Murtad itu apa? Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam di saat puasa terus berniat keluar dari Islam, maka murtad itu, maka batal puasanya. Terus yang kelima, haid dan nifas. Kalau ada mamanya, kakaknya mungkin di situ sudah besar, di situ kalau keluar darah haid atau mama keluar darah nifas, maka di situ juga membatalkan puasa. Yang keenam, berniat membatalkan puasa. Saat puasa berniat dalam hatinya, yang penting saya sekarang nggak puasa. Ini nggak boleh. Nggak boleh dibuat guyonan. Jadi nggak boleh berniat membatalkan puasa. Saat puasa harus dijaga yang itu. Terakhir yang kita pelajari adalah kita akan belajar perbedaan puasa wajib dan sunnah. Tadi di depan sudah sedikit Pak B singgung mengenai ada puasa wajib, puasa sunnah. Tapi di sini lebih detailnya, apa sih yang membedakan puasa wajib dan sunnah? Anak-anak perhatikan, nomor 1 yang membedakan adalah niat puasa terkait dengan niat. Kalau niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah terbit fajar hingga sebelum tergelincirnya matahari, itu boleh. Sedangkan niat puasa wajib harus dilakukan malam hari. Jadi niatnya ini boleh pagi, boleh agak siangan, karena berniat puasanya pagi hari boleh kalau sunnah, tapi kalau wajib harus malam hari. Yang kedua perbedaannya, puasa sunnah boleh disempurnakan atau dibatalkan. Jadi puasa sunnah itu berniat kita sempurnakan, nah itu kan tentunya kita kepingin, tapi di tengah-tengah siang hari nggak kuat, boleh dibatalkan meskipun tanpa uzur, tanpa ada halangan. Ada diajak pergi, diajak makan, kebetulan pas puasa untuk menghormati mamanya, temennya, itu boleh. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus dijaga sampai waktu maghrib, kecuali ada uzur syar'i. Yang ketiga, ini perbedaannya terkait bagi papa mama yang sudah berkeluarga. Seorang istri boleh berpuasa sunnah dengan izin suaminya, ini minta izin suami. Tapi kalau puasa wajib nggak perlu izin, wajib suami istri papa mama wajib melaksanakan bersama, termasuk kita semuanya saat puasa wajib melakukan kalau sudah masuk kategori yang diwajibkan melaksanakan puasa. Oke anak-anak, ini tadi pelajaran sudah kita bahas mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih jelas lagi. Wawasan anak-anak terhadap puasa sunnah dan puasa wajib bertambah, sehingga nanti saat kita mau melaksanakan bisa betul dan bisa mendapatkan pahala dari Allah, puasanya tidak batal, dan kita mampu untuk bisa menjaga sampai waktu berbuka. Terima kasih, selamat belajar.
jangan lupa berdoa selalu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.